Ya, untuk yang atas saya pikir ini tidak perlu saya review karena ini RPP. Kita langsung saja untuk yang bawah. Modul ajar format lengkap. Ya, ini tulisan format dihilangkan saja ya. Yang seperti ini. Jadi tulis aja judulnya, ditulis modul ajar gitu aja. Nah, jadi ini kata format lengkap model 1 itu enggak usah ditulis. Jadi judulnya modul ajar gitu saja. Yang bawah ya enggak usah, ini cukup yang atas saja modul ajar. Karena mapel fikih ini otomatis sudah nanti ada di sini. Ya. Kemudian informasi umum. Ya sebetulnya enggak usah ditulis informasi umum. Langsung saja nama penyusun. Nama penyusun sudah, institusi ini ya. Kemudian MTS Al Azhar Ponorogo. Tahun penyusunan ini tidak usah ditulis tahun penyusunan, tetapi tahun pelajaran atau tahun ajaran. Ya, kemudian jenjang. Ya, jenjang madrasah sanawiyah jangan disingkat. Kalau mau ditulis jenjang sekolah, di sini madrasah sanawiyah. Kemudian kelas 7 alokasi waktu. Ini yang belum muncul di dalam identitas adalah fase. Fasenya fase apa? Kelas 7 itu berarti fasenya fase D. Semester. Semester berapa? Tuliskan di situ. Hanya yang saya janggal di sini adalah alokasi waktu. Apakah betul hanya 1 kali 40 menit? Ya, ini tolong dikonfirmasi ya. Karena dalam satu pertemuan biasanya 2 kali 40 menit kalau SMP atau MTS. SD atau MI itu 2 kali 30 menit untuk mapel PAI ya, atau mapel fikih dalam hal ini. Kemudian kompetensi awal. Nah, ini yang lain juga sembari mengecek ya, karena saya sudah berkali-kali menyampaikan ternyata nggak ada perubahan. Kompetensi awal adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebelum pembelajaran dilakukan. Jadi, siswa sudah mampu apa? Peserta didik mengetahui ketentuan yang menjadi syarat sholat. Peserta didik mengetahui ketentuan yang menjadi rukun sholat. Ini sudah tahu tentang, ini kan nggak ada keterangan. Sudah atau belum ini perlu ditambahkan. Apakah peserta didik sudah? Yang sudah dikuasai apa? Yang belum dikuasai apa? Ini namanya kemampuan awal siswa seperti itu. Peserta didik misalnya sudah mengetahui syarat sholat. Peserta didik belum mengetahui rukun sholat. Ini pun masih sebatas kognisi. Kompetensi awal itu harus menyeluruh. Ya, kemampuan awal itu tidak hanya kognisi, tapi juga sikap dan atau afeksi dan keterampilan atau psikomotor. Jadi di sini yang ditulis Pak Badarudin baru sebatas kognisi atau pengetahuan. Kemudian yang ketiga, sebelum sampai ketiga, ini kalau menulis yang rapi ya, informasi umum dari kata nama sampai alokasi waktu ya jangan sejajar dengan angka 1. Ini agak menjorok ke samping. Ini dari sini. Nama, institusi, tahun, jenjang, kelas. Ini jangan sama dengan nomor. Nah, akhirnya kan jadi bingung di sini nih. 2, kompetensi awal. Ini 1. Habis 2 kok 1. Kan bingung. Penomorannya aja udah keliru.
urutannya Bapak Ibu tuh dalam penulisan mestinya A, ya. Ini B, kalau sudah B huruf baru angka tuh 2. Kalau ada anaknya berarti di sini kalau sudah huruf angka di sini adalah huruf kecil, A kecil. Punya anak lagi berarti 1 huruf buka dan seterusnya. Ya. Lalu posisinya ini juga angkanya ada di sini atau hurufnya ada di sini. A atau 1 ada di sini, jangan setara dengan angka yang atas, bingung nanti pembaca. P5 PPRA, nah, silakanlah seperti itu, mau pakai iman takwa, mandiri, nalar kritis, yang penting muncul nanti dalam instrumen penilaiannya. Nah, ini untuk menulis sederhana seperti ini Bapak Ibu juga harus mengerti. Koma itu jangan spasi dulu, koma dulu baru spasi. Bertakwa, ini keliru nulisnya. Jadi kalau seperti ini terkesan tidak tahu kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini memahami, ini masih satu kalimat dengan yang atas atau beda. Kalau satu kalimat tentu ini tidak boleh huruf besar. Kalau ini beda tentu ada nomor baru. Ya. Kemudian kalau beda nomor atau misalnya ini bagian sub dari ini, ya ini titik di sini. Kemudian ini juga masih penulisannya. Ini. Setelah koma itu spasi. Semuanya ini loh, banyak sekali, hampir semuanya begini. Hampir semuanya seperti ini. Jangan-jangan nggak tahu kaidah. Kemudian sarana prasarana, laptop, buku tulis, alat tulis, papan tulis, spidol, buku pendukung. Nah, sumbernya dituliskan. Buku pendukungnya itu apa? Misalnya buku ajar, buku siswa. Buku siswa kelas berapa? Terbitannya dari mana? Siapa yang nulis? Yang kedua, apalagi itu sumber belajar. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik ini masuk di mana? Angkanya ini 3 profil, 2 kompetensi awal, 4-nya modal. Nah, ini masuk sub yang mana? Sarana itu masuk sub mana? Peserta didik, target peserta didik masuk sub yang mana? Apakah masuk profil? Kalau masuk profil, ya tentu salah karena ini sarana, target. Kalau beda, kenapa tidak ada nomor baru? Ini di sini apa nomor 4, nomor 5 gitu. Target peserta didik. Peserta didik dapat menjelaskan perkara yang membatalkan sholat 2, 3, 4. Ini salah semua. Target peserta didik adalah siapa yang akan diajar oleh Bapak Ibu. Misal dalam satu kelas ada 20 anak. 20 anak itu kondisinya gimana? Kemampuannya. Oh, peserta didik 20 peserta didik kelas 7 memiliki kemampuan reguler rata-rata. Kalau ada anak yang low vision, tulis low vision. Ada yang daksa, tulis berapa. Itu yang menjadi target. Jadi target itu bukan tujuan, beda. Model pembelajaran, inquiry learning. Ini bagus ini inquiry learning. Tapi apakah betul dalam kegiatan intinya inquiry? Nah, ini yang jadi persoalan. Komponen inti. Nah, ini jangan sama, jangan setara.
Ini agak menjorok ke sini kalau sudah. Mestinya kalau utamanya itu angka dulu baru, huruf dulu baru angka, huruf besar dulu. Jadi kalau mau direvisi, ini A, ini B, yang ini C, kemudian ini D, ya, ini E, ini F, nah ini G komponen inti, 1 tujuan pembelajaran. Oke. Ini dibuat rata kanan kiri. Jadi untuk sini udah rata, sini juga harus rata. Ternyata memang Bapak menulisnya tidak dispasi semua ini. Koma ini sebelum dan sesudahnya itu masih seperti itu. KKTP. Ini kenapa ada sub-sub angka begini? 1.1, 1.1.2. Ini saya nggak maksud ini salah ini begini nih. Ya. Kalau B di bawahnya ya 1, 2, 3. Ya. Itu. Di KKTP-nya itu tulisannya. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan perkara yang membatalkan sholat. Ini nggak usah pakai perkara lah. Menjelaskan ketentuan atau menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Menjelaskan hukum, menjelaskan dalil, menjelaskan konsekuensi. Ini yang dilakukan penilaiannya itu semuanya kognitif semua kalau seperti ini KKTP-nya. Ya, tadi di atas saya sudah sampaikan pembelajaran Bapak itu ya, itu harus menyeluruh. Ada aspek afeksi, ada aspek kognisi, ada aspek psikomotor. Nah, ini semuanya menjelaskan ketentuan, menjelaskan hukum, menjelaskan dalil, menjelaskan konsekuensi. Ini menjelaskan semua, tentu ini kognitif semua. Berarti Bapak tidak mengajari anak terampil, tidak mengajari anak bersikap. Gitu loh. Terus pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna. Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan. Pelajaran sholat adalah pelajaran penghambaan kepada Allah untuk menjadi manusia yang diridhoi. Ya, bolehlah seperti itu. Pertanyaan pemantik, apa definisi perkara yang membatalkan sholat? Apa yang dinamakan batal? Ini salah. Pertanyaan pemantik enggak seperti itu. Pertanyaan pemantik, ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat substantif. Ya. Jadi pertanyaan pemantik itu merupakan pertanyaan yang terbuka, yang kemudian dapat diperdebatkan, yang prosesnya itu ya harus dicari tahu. Kemudian terkait dengan inti, ya, inti dari pembelajaran tentang apa, lalu melahirkan pertanyaan baru dan bersifat filosofis. Itulah pertanyaan pemantik. Ciri-cirinya begitu. Jadi kalau ini kan pertanyaannya jawabannya tertutup ini. Ya, jawabannya tertutup. Ini enggak seperti ini pertanyaan pemantik. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah ini juga. Ini kok malah lebih ke kiri gitu loh. Ini kan bagian dari ini. 1, 2, 3, 4 ini bagian dari E. Nah, bagian dari kegiatan pembelajaran yang subnya pendahuluan. Sebenarnya tadi kan saya sudah sebutkan G komponen inti, 1 tujuan, 2 kriteria, 3 pemahaman, 4 pemantik, 5 kegiatan pembelajaran. Ini bagian dari 5. Berarti apa? A kecil. Yang sini kalau udah A kecil berarti 1 kurung buka apa, 2 kurung buka, maaf kurung tutup apa, dan seterusnya urutannya begitu.
Ya. Guru membuka dengan salam dan mukodimah atau doa. Memperhatikan kesiapan peserta didik. Saya terganggu yang kayak gini ini. Ini malah spasinya sebelum koma. Oke, ini sudah ada membuka dengan salam, ada doa, ada kesiapan peserta didik, motivasi. Motivasi itu tulisannya pakai V ya. Motivasi. V bukan F. Terkait materi, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Motivasi, kemudian cakupan materi, tujuannya sudah, prosedurnya sudah. Kemudian mengondisikan peserta didik untuk duduk, memperhatikan dan fokus pada pelajaran. Ini dituliskan caranya gimana. Caranya untuk fokus bagaimana? Apakah dengan nyanyi atau dengan cara apa? Syukur nanti di sini lebih rinci. Kemudian kegiatan inti 100 menit. Ini 10 menit, ini 10 menit. Berarti ada 120 menit. Ya kan? Kegiatan intinya ada 100 menit. Kegiatan pendahuluan 10 menit. Kegiatan penutupnya 10 menit. Berarti kan ada 120 ya. Kita lihat di atas tadi. Tadi berapa totalnya? 1 kali 40 menit. Kacau ini. Di atas kan 1 kali 40 menit. Masa di bawah jadi 120 menit? Ini dari mana logikanya kalau seperti ini? Ini nilai membuat RPP atau modul ajaran itu waton dadi. Ya, ini heran saya kenapa begitu cara. Kenapa bisa 100 menit? Dari mana itu? Belum menjelaskan pengertian, membacakan dalil, menjelaskan contoh, memberi demonstrasi praktek sholat, mengadakan pertanyaan tes respon pada peserta didik, penekanan keterangan pada materi yang sering salah kaprah, tugas review materi peserta didik, meminta untuk memaparkan perkara yang membatalkan sholat. Ini inquiry-nya ada di mana? Inquiry-nya ada di mana ini? Nggak ada ini, nggak jelas ini. Inquiry-nya nggak diterapkan ini. Kegiatan penutup di sini ada review materi, refleksi. Kesimpulannya nggak ada. Tindak lanjutnya nggak ada. Ya. Evaluasinya, evaluasi sumatifnya, asesmen sumatifnya nggak ada. Asesmen sumatif ada, asesmen sumatifnya. Ini normatif kalau di sini nih. Asesmen penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan, peserta didik menyampaikan pemahaman ketentuan perkara yang membatalkan sholat. Ini salah. Kok keterampilan kok menyampaikan pemahaman? Keterampilan ya praktek. Keterampilan itu praktek. Ini kan Bapak menunjukkan asesmennya penilaian keterampilan. Kenapa di sini malah kognisi? Kalau di sini keterampilan, tentu yang bawah ini adalah keterampilan penilaiannya, suruh praktek, demonstrasi, simulasi, ya, performanya gimana, nanti ada rubriknya, begitu. Ini cuma penilaian keterampilan. Padahal di sini KKTP-nya nggak ada keterampilan. Ini ngalor gitu, nggak jelas. Ini KKTP-nya mana tadi KKTP-nya? KKTP-nya tadi kan? Nah ini pemahaman semua ini. Ya, kognisi semua, tapi di sini yang dinilai keterampilan, nyambung. Ini pengayaan remedial. Oke, sudah ada pengayaan remedial. Glosarium, ya jangan cuma satu lah, ditambah glosariumnya. Daftar pustaka juga sama, ini jangan cuma satu.
ini dikasih stempel ya, tuh habis. Saya cek dulu